Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi ini menunjukkan pukul jam 8.27 setelah 9 pagi. Jadwal ujian SOKA saya itu jam 11.30. Nah, ini detik-detik untuk menuju ujian SOKA. Tentunya di kasus STD ini, kasus keempat terakhir, menjadi terakhir gitu ya, penutup juga sih. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan tentunya nggak lupa gitu. Nah, jadi kan di kasus satu ini kita udah bahas tentang pregnancy, partus, kemudian kasus neonatus, kasus ketuban pecah dini kayak gitu. Kita akan masuk lanjut ke kasus STD. Sebentar, kita akan review sedikit dari kasus pregnancy. Kasus pregnancy ini kita sudah paham. Nanti kita akan masukkan dari fertilisasi, habis itu pembentukan dari toploblas, kemudian adaptasi fisiologi dari sekresi hormon dari pokoknya jelasin tentang yang terjadi saat pregnancy, sekresi hormon dari plasenta, dan juga dengan adaptasi fisiologi maternal. Kemudian kemudian selain itu, dari case partus ini, kasus melahirkan, dia tuh normal-normal aja. Boleh kita masukkan fertilisasi, ovulasi, fertilisasi, ada riwayat uterus arkuata yang menjadi faktor resiko, distosia, terus pregnant. Nah, jadi ketika mau lahiran itu ada fetal distress, jadi ada hormon kortisol di janin itu meningkat. Selain itu ya ada semacam maturasi paru, kemudian kortisol ke paru akan menyebabkan maturasi paru, pneumosit tipe 2 gitu ya. Akhirnya ada timbul kontraksi dan oksitosin. Ya udah, pokoknya dia jadi partus per vaginam ya, walaupun sungsang. Terus kita lanjut ke kasus neonatus, di mana kasus neonatus sendiri ada ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini yang faktor risikonya itu memang karena si ibunya itu mungkin tidak melaksanakan screening rektor resiko ketika lahiran. Jadi beliau ini baru melaksanakan prenatal ini di kehamilan 34 minggu. Jadi otomatis antenatal care kayak pemeriksaan resiko-resiko yang terjadi saat lahiran ini tidak diketahui sebelumnya dan tidak bisa dihindari. Kayak gitu. Yang terjadi adalah ketuban pecah dini. Ketika ketuban pecah dini bisa terjadi karena stretching dari uterus, karena mungkin ada riwayat abortus, ada dilatasi serviks secara paksa, trauma serviks gitu ya. Akhirnya si rongga amnion di atasnya itu tidak kuat menahan gitu. Jadi resiko ketuban pecah dini. Habis itu terus PPROM, ketuban pecah dini. Dari ketuban pecah dini itu ternyata bayinya tuh fetal distress ya, karena fetal distress karena cairan amnion sebagai bahan proteknya tidak ada. Otomatis dia akan mengalami kompensasi dengan cara akselerasi pokoknya jadi asfiksia neonatorum. Karena ini sesar ini kan dia nggak siap ya. Sesarnya dilakukan karena indikasi yaitu adalah KPD, ketuban pecah dini. Ini resiko mengejar, takutnya ada infeksi, makanya di sesar. Tapi di sesar ini menyebabkan karena bayinya belum cukup bulan, berat badan rendah, maka terjadi asfiksia neonatorum karena maturasi paru yang parunya belum matur sepenuhnya. Nah, ketika maturasi paru dikun juga kan bayi lahirnya cepat nih. Terjadi kuning Kramer 2, jaundice, atau yang disebut dengan jaundice tuh icterus neonatorum. Jadi ada kuningnya, itu disebabkan karena bilirubin, peningkatan bilirubin indirect di plasma, karena mungkin heparnya belum matur. RBC juga siklus hidupnya itu lebih cepat, yang normalnya 120 hari ini lebih cepat, jadi kayak lebih cepat destruksinya. Bilirubin ingin diproses di hepar, nggak bisa. Akhirnya bilirubin ini malah mengalami sirkulasi enterohepatik, jadi diserap di usus, deposit di plasma,
kemudian di perifer neonatusnya jadi jaundice, jadi kekuningan gitu. Hipoalbuminemia, transport bilirubin indirect ya. Harusnya bilirubin kan tidak terkonjugasi, jadi banyak bilirubin yang tidak terkonjugasi gitu. Kalau bilirubin terkonjugasi, dia akan diproses ke usus gitu ya, jadi feses, kayak gitu. Nah itu kurang lebih untuk kasus ketiga. Nah kita akan lanjut ke kasus keempat mengenai STD, sexual transmitted disease. Ibu Padis 30 tahun, P0 A0, ini mohon maaf. Nah kayak gitu. 403, jadi pernah melahirkan sejak 3 kali, ibu tunggal. Ini yang ini. Nah, Ibu Padis 30 tahun, pernah ratus 3 kali seorang ibu tunggal, jadi peningkatan discharge vagina atau keputihan. Nah, ini adalah gejala yang sering terjadi pada pasien gitu. Ada pasien ginekologi sering mereka datang dengan keluhan discharge vagina atau keputihan, keluarnya vagina yang berlebih. Nah, ini terjadi karena discharge vagina keputihan ini, sebenarnya keputihan ini bisa fisiologik, bisa patologik. Kalau fisiologik itu sebetulnya dia tuh warnanya tuh kayak beda warna dan beda konsistensi, beda bau gitu. Nah kita harus prediksi keputihan yang terjadi ini apakah dia fisiologikal atau patologikal gitu. Dan ini merupakan suatu tanda gitu adanya inflamasi. Intinya kalau keputihan itu adalah suatu cairan yang keluar dari vagina tapi bukan darah dan bukan urin gitu. Terus RPS-nya gatal yang intens pada vulva. Nah gatal ini diakibatkan karena respon inflamasi gitu, jadi ada nociceptor terangsang sehingga menimbulkan gatal atau ada histamin yang disekresikan oleh sel emas, jadi nociceptor ini terangsang terstimulasi. Kemudian 2 minggu terakhir tidak bisa menahan untuk menggaruknya. Jadi saat berhubungan seksual ini adalah dispareunia, di mana dispareunia ini terjadi karena nyeri saat berhubungan seksual, bisa aja karena apa ya, sebentar aku juga lupa. Nyeri saat berhubungan seksual. Nah, nyeri saat berhubungan seksual itu kan bisa organik, bisa fisiologik. Kalau organik itu kan karena penyakit ya, kalau fisiologik ya psikologis gitu. Kalau organik itu memang karena ininya gitu ya, misal ada vagina sempit, ada perlukaan, ada inflamasi, ada radang kayak cervicitis, endometriosis, parametritis gitu. Tapi di samping itu karena dia hanya di saat berhubungan seksual, sebenarnya bisa terjadi karena apa ya? Ya nervus sekitar itu sih mungkin ya, ada sensitisasi saraf kayak gitu. Nah ini memang suatu gejala klinis yang terjadi pada penyakit seksual transmitted, bekerja di panti pijat, sering berganti-ganti pasangan seksual atau promiscuous. Nah itu adalah faktor risiko, bisa jadi faktor risiko di etiologi. Kemudian lanjut ke hipotesis. Untuk hipotesisnya sendiri kita ambil IMS, infeksi menular seksual, jadi infeksi yang disebabkan karena hubungan seksual. Terus ada vaginosis bakterialis, infeksi jamur, yaitu ada candidiasis, trichomoniasis akibat dari protozoa Trichomonas vaginalis, dan ada Bartholinitis, jadi infeksi pada kelenjar Bartholin. Karena ini berdasarkan ini ya, jadi dia bisa aja infeksi tapi infeksinya nggak tahu apa gitu. Dilakukan pemeriksaan fisik, tanda vital, tekanan darah, nadi, RR, suhu normal, kardiopulmoner juga normal, abdominal lembut jadi tekan, yang normal ya, sistem normal. Venerologi adalah pemeriksaan yang berhubungan dengan penyakit seksual. Inguinal limfadenopati negatif, artinya tidak mengenai kelenjar getah bening inguinal limfatik, jadi ya tidak kena ke limfatik. Tidak melakukan penyebaran ke daerah inguinal. Terus regiopubis abdomitis negatif, jadi belum
tidak bukan jadi keluhan yang terjadi itu tidak ada gitu ya, pubis aman gitu, nggak kena ke daerah pubis. Vulva asimetris ini bisa karena edem, sedikit eritema, dan erosi. Nah ini adalah respon dari reaksi inflamasi. Kelenjar Bartholin kiri kemerahan, ini ada respon inflamasi, nyeri tekan pada palpasi positif dan pembukaan kelenjar normal. Berarti kan normal ya, nyeri tekan pada palpasi positif. Nah ini terjadi karena ya kelenjarnya normal gitu. Kelenjar Bartholinitis bisa aja si kelenjar Bartholin atau glandula vestibular major ini terkena infeksi gitu, makanya jadi kemerahan dan nyeri tekan pada palpasi. Kemudian introitus vagina, tampak discharge vagina yang banyak dan kekuningan. Nah ini adalah suatu patologis keputihan gitu, karena keputihan yang normal itu adalah bening gitu ya, warnanya bening dan tidak berbau. Nah ini banyak dan warna kekuningan. Nah ini adalah suatu kondisi patologis, tapi kita tidak tahu bahwa si lokoryanya itu etkausnya itu karena apa. Ureteranya normal, berarti memang infeksinya tidak mengenai ureter atau jadi ureteritis. Vagina sekret BH kuningan, notofi portio, ini banyak, ini vagina eriter. Nah ini inflamasi, sekret gelap dalam kasar. Ini pengambilan sekret ini tujuannya untuk mengecek ya, dilakukan pemeriksaan menunjang. Terus portio ini adalah semacam leher rahim, ada di leher rahim. Eritema, ektopi, jadi dia kemerahan, artinya tanda peradangan pada portio vaginalis cervicis uteri. Terus untuk ektopi ektopi ini terjadi ketika sel-sel lunak yang ada di endocervix ini menyebar ke ectocervix. Jadi harusnya kan normalnya kan ectocervix ini sel-sel endocervix ini lunak, jadi kan awalnya itu kan ectocervix itu endocervix, jadi sel-sel endocervix ini menyebar ektopi ke ectocervix. Jadi sel-selnya itu kan harusnya lebih keras ya, lebih kuat gitu. Nah yang terjadi adalah lebih lunak, jadi posisinya lebih tinggi. Terus discharge lalu terlihat orifisium cervical external. Discharge dikumpulkan demi selanjut dilihat di bawah hasil lab. Jadi ini discharge mukopurulen, mukopurulen. Kita searching dulu mukopurulen itu apa. Nah, purulen itu kondisi sputum kental lengket, kondisi kental lengket kuning hijau. Bagian dia kan kental kuning kehijauan ya, kental. Jadi ini tuh kental kuning hijauan, mukopurulen. Kalau mukoid itu kan bening. Terus pap smear ditunda. Jadi kenapa ditunda? Kemungkinan biasanya pap smear dilakukan saat durasi menstruasi, periode menstruasi. Pemeriksaan vagina, portio intake, tidak ada nyeri, gerakan cervix, uterus aman, belum infeksi, nggak kena ke uterus, tidak ada masalah di adnexa, tidak ada nyeri goyang cervix. Biasanya kalau ada nyeri adnexa itu terjadi pada penyakit radang panggul, keadaan ektopik, appendicitis. Masalah adnexa juga berasal dari kalau memang ada masa pada adnexa, biasanya ada salpingitis, peradangan tubuh falopi, penyakit infeksi kayak gitu lah ya. Terus pemeriksaan penunjang, hematologi, leukosit dan laju urat darah yang normal. Tapi kan leukosit itu kan berbagai macam ya, ada granulosit, ada yang polimonuklear, ada mononuklear. Kemudian pemeriksaan spesimen vagina, pemeriksaan pH vaginanya normal itu kan normalnya itu kan 3,5 sampai 4,5. Jadi dia rada bersifat asam. Yang menentukan asam ini adalah bakteri lactobacillus yang mensekresikan asam laktat. Jadi ketika ada perubahan pH ya gitulah ya, pH vaginanya normal ternyata. Terus sniff test, amin test. Jadi sniff test itu adalah salah satu pemeriksaan untuk kriteria AMSEL gitu. Karena dalam pemeriksaan vaginosis bakterialis ada salah satu penentu diagnosis, yaitu kriteria AMSEL dan pewarnaan gram
pewarnaan dalam Scott-Nagen gitu. Nah, sniff test ini salah satunya. Jadi dia itu sniff test amin test. Jadi dengan cara sniff test itu ada menteteskan KOH 10% pada duo vagina. Nah, dia positif jika timbul bau pada duo vagina jika diteteskan. Jadi meneteskan KOH pada duo vagina. Nah, jika dia positif jika yang ada bau yang yaitu ada zat amin yang dihasilkan dari mikroorganisme Vaginasis bacterialis tersebut. Terus preparat salin, banyak sel, terus banyak sel PMN, polimer monokleal, Trichomonas motil. Nah, Trichomonas ini adalah suatu protozoa ya, motil. Clusa ini juga kriteria AMSEL, Trichomonas protozoa yang menginfeksi ya. Polimer banyak sel polimer monokleal tujuannya dia respon imun innate untuk melawan dari invasi protozoa tersebut. Terus preparat basah KOH, reagen dan sudah hipopositif. Nah, ini ada kemungkinan kandidiasis yang awalnya jadi flora normal ini menjadi patogen karena adanya imunosupresi ataupun karena efek dari infeksi yang lain yang membuat mikrobiota berupa flora normal ini jadi turun gitu. Yang meningkat ini malah mikrobiota Acinetobacillus ini jadi turun gitu. Jadinya malah jadi pertumbuhan jamur gitu. Pewarnaan Graf 30 PMN bakteri Diplococcus intracellular. Nah, ini dia berpasangan ya. Gram negatif ini adalah khas pada pemeriksaan mikroskopis pada Neisseria gonorrhoeae. Serologi VDRL dan HIV, datinya screening sifilis negatif. Sebagian kecil discharge diambil untuk uji kultur Diplococcus, uji kepekaan. Pasien disangka untuk pemeriksaan deteksi anti klamidia. Nah, ini klamidia juga harus dicek, tapi karena klamidia, infeksi klamidia itu belum bisa ditegakkan karena memang tidak dilakukan. Bentar, kalau nggak salah klamidia itu apa ya? Klamidia bakteri klamidia tuh klamidia trachomatis, tapi yang nggak dilakukan jadi tidak tegak diagnosisnya. Nah, dari hasil pemeriksaan ternyata tegak diagnosis itulah cervicovaginitis. Jadi ada peradangan atau inflamasi pada cervix dan pada vagina terlihat dari pemeriksaan spekulum. Kemudian yang disebabkan karena multiple infection, yaitu karena infeksi bakteri gonorrhoeae, infeksi protozoa Trichomonas vaginalis, dan infeksi jamur candidiasis. Maka pelaksananya itu ada diberikan medikamentosa dan non medikamentosa. Untuk medikamentosanya itu ada antibiotik ciprofloxacin, doxycycline yang merupakan antibiotik. Kemudian untuk metronidazole ini adalah obat anti protozoa untuk anti protozoa gitu untuk memberantas dari Trichomonas. Untuk fluconazole itu adalah obat antifungi. Ciprofloxacin ini dia merupakan bakteri dia mengkill bakteri. Kalau doxycycline itu bakteri statik, dia itu menghambat pertumbuhan dari bakteri. Untuk ciprofloxacin, mekanisme aksinya itu adalah dengan cara menghambat replikasi DNA, replikasi dari DNA dengan cara menghambat. Jadi si DNA pada bakteri ini dihambat, yaitu menghambat DNA topoisomerase dan girase. Sedangkan doxycycline mekanisme aksinya itu adalah dengan cara menghambat sintesis protein bakteri, sintesis protein pada si bakterinya dengan cara berikatan dengan subunit ribosom 30S. Nah, itu. Jadi untuk menghambat sintesis protein ya.
Sedangkan untuk metronidazole dia itu kan antiprotozoa. Nah, mekanisme aksinya itu adalah dengan cara difus dengan organisme tersebut, kemudian menghambat sintesis difus, kemudian sintesis proteinnya diganggu, interaksi dengan DNA-nya, akhirnya si DNA itu jadi pecah, strukturnya itu jadi pecah gitu kan. Kalau ciprofloxacin itu golongan fluoroquinolone, doxycycline adalah golongan tetracycline, metronidazole golongan dari nitroimidazole, fluconazole ini golongan azole ya, antifungi. Metronidazole itu difus dengan organismenya, berdifus dengan Stichomonas vaginalis, kemudian masuk menghambat sintesis protein dan mengganggu DNA di sana. Kemudian akhirnya si DNA-nya itu helix DNA itu struktur dari DNA helix dan struktur dari DNA helix itu jadi rantainya juga pecah gitu, break out. Kemudian fluconazole ini obat antifungi, di mana ini golongan azole untuk golongan triazole ini adalah sifatnya itu fungisid untuk mematikan dari si funginya. Kalau fungi statik juga untuk menghambat pertumbuhan fungi yang banyak itu, di mana dia kerjanya itu menghambat C14 alpha dimetilase. Jadi intinya dia tuh menghambat C14 dimetilase lanosterol, C4 lanosterol pada fungi. Jadi dia tuh ini kan kalau pada fungi ini ada sintesis, ada lanosterol menjadi ergosterol. Nah, diganggu. Jadi ada dibantu oleh enzim si C14 dimetilase. Nah, diganggulah bagian dari si C14 dimetilase sehingga membran sel, sehingga akan menghambat sehingga akan mengganggu membran plasma funginya gitu, sehingga akan menghambat pertumbuhan dari fungi gitu, dan juga membuat funginya jadi mati gitu. Membran C14 dimetilase sebagai ergosterol. 1 minggu kemudian bebas dari gejala dan semua bisa unlabel. Nah, jadi riwayat berganti pasangan seksual ini gampang aja sebetulnya, kan dia cervicitis vaginitis ya, dia radang yang disebabkan karena ini. Pertama, dia infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Nah, Neisseria gonorrhoeae ini dia menginvasi endocervix. Kemudian interaksi antara pili dan protein dari bakteri ke mukosa sel host. Itu ada interaksi antara porin dengan TNF dengan TLR, porin dengan tollate reseptor 2, terus ada interaksi antara peptidol ligand dengan NOD1 NOD2, terus aktivasi non-myosin muscle 2, jadi penetrasi bakteri subepitel sehingga si bakterinya itu bisa ada di intraselular, gram negatif intraselular di fokus. Ada kerusakan epitel, menimbulkan inflamasi TNF alpha, interleukin 6, interleukin 8, interleukin 1b. Terus untuk Trichomonas vaginalis ini kan protozoa ya, dia mikroorganisme ini berkembang dengan cara belah pasang longitudinal, di mana dia juga interaksi ya antara lipoglikan dan galaktin 1. Nah, jadi pada Trichomonas vaginalis itu ada 3 hal yang diganggu. Pertama, mikrobiota vaginanya. Jadi mikrobiota vagina itu kan ada lactobacillus. Lactobacillus ini jadi menghambat, jadi asam laktat jadi turun. Otomatis ketika asam laktat turun, maka pH-nya jadi basa dan rentan terhadap infeksi patogen lain. Terus akhirnya bisa imunosupresi. Terus ekspresi enzim kemudian terjadi ketika melisiskan epitel sel host gitu, mukosa sel host, yaitu ekspresi enzim TPROM dan inflamasi. Jadi inflamasi juga. Terus untuk Candida albicans ini tuh adalah interaksi antara ekadorin dan invasins. Nah, ini yang perlu diingat sih ini kayaknya ya.
Nah itu, jadi kalau pada Neisseria gonorrhoeae itu ada porin sama TLR2, terus ada PPBK dengan 102, ada non myosin maskul 2. Kalau pada Trichomonas vaginalis itu ada TPROM 1, terus ada lipoglikan dan galactin 1. Terus kalau pada invasin dan ekadurins endositosis, jadi predasi aktif oleh sel hifa menghasilkan candidialisin. Sudah hifa gitu ya, candidialisin. Efeknya itu tetaplah inflamasi yang terjadi pada cervix dan vagina, cervicovaginitis. Ditandai histamin vasodilatasis jadi editem, terus ada sensitivitas rambut saraf C dan A ke nervus pudendis, jadi nyeri pada Bartholin, dyspareunia, terus nyeri pada Bartholin ya. Jadi Bartholin inilah yang mensekresikan cairan untuk seksual intercourse, untuk hubungan seksual. Ketika kelenjar Bartholinnya itu kena infeksi, maka itu juga akan menyebabkan nyeri dyspareunia. Terus bakteri dasar yang dicampur dengan mukus vagina discharge. PMN-nya, jadi di sini tuh PMN-nya meningkat sebetulnya. PMN-nya meningkat. Tujuannya itu sebagai respon imun ya. Sitokin gatal, eros vagina karena digaruk. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan lancar dan tentunya mendapat hasil yang sesuai yang mendapat hasil yang terbaik dan sesuai dengan yang diharapkan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nggak lupa, kita ingat-ingat lagi Neisseria gonorrhoeae TLR2 sama si porins, peptidogel sama si non maskeniosin, terus TPROM, ekadrin sama si invasins itu, candidialisis. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum. Oh enggak, harusnya tuh ini tuh dimasuki tata laksananya antibiotik gitu. Ini dari apa, metronidazole, ini apa, fluconazole gitu. Oke, cukup sekian teman-teman. Alhamdulillah kita belajar luar biasa sekali, mantap. Mudah-mudahan hasil sesuai yang diharapkan. Amin. Cukup sekian apa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.